Sebelumnya kepada seluruh KPI Fiters, hari ini kita akan mengadakan podcast dengan seorang narasumber yang berasal dari Malaysia, Dr. Nawar Arifin. Yeah. Oke, beliau sudah punya 17 tahun experience di ortopedi dan pediatri field. Kemudian merupakan juga senior lecturer di University of Malaya. And then as a practitioner, Dr. Nawar berpraktek di 3 rumah sakit Tropicana, Rumah Sakit Thompson, dan Rumah Sakit Avicenna. Oke, terima kasih Dr. Nawar sudah bersedia hadir di sini. Sama-sama. Oke, seperti juga podcast kita sebelumnya ya, atau juga campaign kita yang sebelumnya, saat ini yang menjadi topik yang paling kami tekankan itu adalah mengenai obesity. Perhaps it is the same in Malaysia also, but well, I don't know. In Indonesia, angka obesitas itu sudah mencapai sekitar 30%, which is very dangerous. And also di perusahaan kami, di PT Kilang Pertamina Internasional, juga angka obesitas itu melebihi angka dari nasional. Almost 60% of our worker in head office is obese. Ini merupakan sesuatu yang memang menjadi perhatian kami, gitu. Karena mungkin kalau dari ilmuannya saat ini itu udah ada beberapa some eminence physician yang menyatakan bahwa obesitas itu adalah the mother of disease, no longer diabetes. So dan ini memang terlihat di dalam data kami gitu ya dok, bahwa orang-orang dengan obesitas gitu within 5 years or 10 years mereka benar-benar akhirnya terpapar dengan chronic disease. So it is very mengkhawatirkan ya buat kami gitu. Jadi kami dari PT KPI sedang membuat sebuah program yang komprehensif ya, untuk mengajak para pekerja kami, our worker, untuk hidup lebih sehat ya, dengan latihan exercise, gizi, dan juga melalui campaign. Untuk masuk ke dalam topik hari ini, mungkin karena spesialisasi dari Dr. Nawar adalah mengenai ortopedi, kami ingin dijelaskan dulu nih dok, kira-kira yang disebut dengan sistem muskuloskeletal itu apa sih dok? Baik, saya ingat saya kira lebih baik saya memulakan podcast kita ini dengan ucapan berbanyak-banyak terima kasih. Saya rasa begitu terharu, berbangga, mungkin karena bisa mengambil ruang ini untuk sharing mungkin sedikit ilmu yang saya tahu, mungkin pengalaman saya yang ada sepanjang menjadi seorang pengamat perubatan. Dan saya amat tertarik dengan apa yang dokter, boleh saya panggil dokter Pipit ya, atau ada nama lain secara umumnya, karena satu program yang komprehensif untuk menangani permasalahan obesitas ini sebenarnya adalah salah satu langkah bijak dan terkehadapan, karena bukan semua organisasi atau di peringkat di bawah nasional yang dapat pick up this urgency of the issue. Actually this is very urgent, this is very important, not just bukan sekadar yang mendatangkan gejala-gejala kronik, malah juga kajian yang paling baru sampai menyebabkan berlakunya permasalahan mental. Yes. Dan mengganggu jiwa. Orang-orang yang obesitas sebenarnya anak-anak yang besar dengan badannya sedikit besar, yes, berhadapan dengan lebih tinggi peristiwa-peristiwa bully, lebih inferior penampakan dirinya ke dalam masyarakat. Dan ini sebenarnya memberikan kesan jangka panjang yang lebih terselindung berbanding apa yang sudah nampak sekarang. Jadi saya harus mengambil ini sebagai satu pujian besar kepada pihak kalian, karena meletakkan obesitas ini di tempatnya. Dan harus kita ingat, sebelum saya ke muskuloskeletal soalnya tadi juga, kita sekarang sebenarnya berhadapan juga dengan satu fenomena yang kita panggil ancakan paradigma cultural.
yaitu kalau duluan orang melihat obesitas itu adalah satu kelebihan. Yes. Ini bapak ini udah besar nih badan. Itu adalah perlambangan kepada makannya bagus, rumahnya bagus, kehidupannya bagus. Tapi sekarang itu tidak lagi. Obesitas itu kalaupun mungkin secara ekonomi ataupun kehidupannya bagus, tetapi secara keseluruhan untuk dia itu nggak bagus. Jadi ini sebenarnya ajakan paradigma. Kalau untuk bapak-bapak kita dahulu, kalau melihat tubuh kita, kamu ini bagus berbanding dengan kalau lihat orangnya kurus. Nggak cukup makan. Kalau dulu makanannya nggak cukup gizi, jadi orangnya bertubuh kecil. Tapi orang yang bertubuh besar dahulunya dihormati dan dianggap sehat. Tetapi itu tidak. Jadi ini sebenarnya adalah satu cabaran yang lebih besar untuk mengajak masyarakat atau mungkin dalam kelompok pekerja kita di sini untuk memahami bahwasanya kalau udah obes itu sebenarnya nggak bagus. Dan nggak bagus ini banyak cabangnya, banyak kesannya. Yang insya Allah yang mungkin kita boleh bawa sedikit. Salah satunya adalah ke musculoskeletal. Secara umum musculoskeletal ini musculo mean muscles, skeletal mean tulang. Jadi tulang, sendi dan daging-daging yang sudah tentu di secara perbuatannya itu di mana-mana juga. Di daerah mana seluruh tubuh kita ada tulang, ada daging, ada sendinya. Cuma mungkin untuk di pihak saya di sisi ortopedik, kami bermain area kita itu adalah lebih kepada limbs, spine dan limbs, and also the girdles. The girdles mean shoulder dan juga hip. Jadi itu daerah kita. Musculoskeletal adalah skala permasalahan perbuatan yang berkisar atau berkenaan tulang, daging dan sendi. Semua daerah yang kita tidak menguasai atau bukan daerah kepakaran kita adalah yang pertama ada kepala. Walaupun di kepala juga ada tulang, tapi karena di situ ada otak yang sambung ke saraf tunjang, maka itu adalah daerahnya pergi ke neurosurgery. Kalau saya di orthopedic surgery. Dan satu lagi daerah yang kita yang kita berikan kepada yang lain, walaupun termasuk ada tulang dan daging, yaitu di toraks, di rongga, di dada kita, karena di dalamnya ada jantung, ada paru-paru. Jadi dua ini di bawah cardiothoracic surgery. Di kepala itu neurosurgery, ENT itu kayak beda. Daerah saya adalah daerah bermula dari leher, di sendi bahu dan keseluruhan tangan, sambung dengan tulang belakang, pergi ke ruang pelvic kita di dua sendi pinggul dan turun ke kaki. Itu secara geografinya daerah tubuhnya. Tapi secara umumnya adalah secara patologi atau penyakit-penyakit yang kita hadapi, terutama untuk saya. Untuk saya itu saya orthopedic surgery, dan saya ada lagi subspecialty saya adalah untuk tulang anak. Jadi kalau di saya lebih dicari untuk tulang anak, karena bila masuk ke musculoskeletal, pediatric ataupun anak dan orang dewasa itu kitabnya beda sekali. Jadi kita tidak boleh melihat yang anak itu adalah a mini version of adult. Children are children, pediatric groups are pediatric groups. They have totally different physiology, totally different manifestation, and kita harus berhadapan dengan keadaan yang berbeda. Itu sedikit banyak tentang musculoskeletal lah. Daerah yang saya tahu mungkin sedikit aja. Oke, Dr. Nawar. Kalau misalnya sesuatu yang berhubungan dengan obesitas gitu ya, kan seringkali orang tuh hanya masyarakat ya pada umumnya itu hanya mengaitkan dengan penyakit-penyakit seperti diabetes, seperti hipertensi, atau ya penyakit metabolik gitu ya kan. Nah, untuk obesitas yang mempengaruhi sistem muskuloskeletal kita itu sebenarnya seperti apa sih, Dok? Oke. Kita lihat kepada beberapa grup kategori umur lah ya. Kalau kategori umur, saya lihat kita mulai dari anak kecil.
Mungkin tidak pekerja kita, mungkin ini kita lihat ilmunya untuk anak-anak pekerja. Kalau kita punya anak, secara umumnya seorang anak kecil belajar atau bisa berjalan pada usia setahun. Apabila dia sudah berjalan itu, maka sudah sistem muskuloskeletalnya sudah diuji. Jadi tulang, sendi dan daging-daging di badannya itu harus berkoordinasi dengan begitu bagus supaya beliau dapat berjalan. Itu pada awal usia setahun. Dan apabila dia sudah mula lanjut ke 2 tahun, ke 3 tahun, maka bertambah lagi. Sistem berat badan, weight bearing tadi, memberikan kesan kepada kehidupan seorang manusia seawal pada usia itu. Yaitu jika weight bearingnya tinggi, weightnya, kalau kita bercakap obesitas bermaksud weight, body weight. So the body weight increase, that will definitely affect the musculoskeletal system as early as 1 years old, seawal setahun. Jadi tulangnya, sistem dagingnya sudah tentu kalau lebih obes, lebih gemuk. Apa gemuk bahasanya di sini juga? Ya, gemuk. Mohon maaf ya kadang-kadang tadi untuk pendengar semua, biar saya nyatakan dulu karena saya gunakan obes itu karena gini, di Indonesia mungkin ya, pada umumnya orang itu masih, terutama mostly in women, mereka mungkin lebih agak tersinggung gitu kalau kita pakai gemuk gitu ya kan. So it sounds more scientific I guess. Tapi it's okay. Maksudnya salah satu yang ingin kita buat dalam campaign ini adalah juga supaya para pekerja ini terbuka dengan istilah-istilah seperti itu gitu. Itu bukan bahwa kita mau membuat stigma, bukan gitu ya kan, tapi bahwa this is reality gitu kan. Gemuk or obese is not good for your health gitu kan. Tadi saya mau mohon maaf karena kadang faktor bahasa, walaupun rasnya mungkin sama bahasa Melayu, tetapi kadang-kadang bila saya berbicara di Indonesia, saya mohon maaf karena mungkin fahamnya nanti beda. Dari situ saya mohon maaf dari awal. Niat aslinya adalah lebih kepada untuk memberi pendengar memahami apa yang saya ingin sampaikan. Tapi mungkin nanti kalau Dr. Bibi bisa betulkan saya ya, atau letakkan di konotasi yang lebih sopan gitu. Kalau ada ayatnya yang maksudnya sopan. Baik. Yang tadi seusia anak kecil, jadi sudah mempunyai kesan, dan ini adalah permasalahan besar di mana-mana di seluruh dunia, kerana kita sudah manusia secara umumnya sudah makin bagus dari segi sektor sosioekonominya. Dan kalau kita sebuah keluarga itu sudah bagus sektor sosioekonomi, yang pertama yang diberikan makan, yang pertama yang mendapat manfaat adalah si anak. Ayah ibu terus bekerja dan sekarang alhamdulillah ekonominya makin bagus, udah pasti yang diberikan kepada anak. Jadi kita menghadapi masalah anak-anak yang sudah mula obes. Itu yang pertama. Yang kedua, obesity ini juga bersangkut dengan kekurangannya aktiviti fisikal sejak daripada usia dini, sudah usia anak. Kenapa? Karena gadget. Karena sudah berlaku perubahan cultural kita ini yang menyebabkan anak-anak kita memang tidak berlari di luar lagi. Memang acara-acara permainan tradisional sudah mulai dilupakan karena semuanya tersangkut dengan permainan-permainan di HP. Jadi dua ini, faktor besar ini yang menyebabkan bukan sekadar fizikal si anak itu yang terkesan, malah menyebabkan mental dan pembesaran dan kemanusiaannya terjejas. Kurang tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Sosialisasi itu kan ada faktornya satu lagi, tapi di muskuloskeletalnya juga lemah, Mbak. Contoh, saya berikan contoh. Memang lebih lemah ya dok ya akhirnya ya. Contoh, katakan si ayah dan ibu kan ingin di hujung-hujung minggu ingin bawa anak ke mall. Jadi besoknya hari Minggu bawa anak ke mall. Monday itu datang bertemu dengan saya. Dokter, anak saya semalam tak bisa tidur. Sakitnya mengerang-gerang. Jadi kami tidak tahu di mana sakitnya. Jadi bila saya kaji, rupa-rupanya si anak itu tidak pernah berjalan. Dia tidak
fizikalnya tak teruji. Dan duduknya di dalam bilik kecil dengan HP, dengan gadgetnya. Jadi bila ikut si ayah ibu ke mall pada hari Minggu, daging-dagingnya itu lemah sekali, sistem muskuloskeletalnya lemah, yang menyebabkan dia, si anak pula, dia tidak boleh berbahasa dengan baik. Bahasa bukan cara komunikasi si anak yang pertama. Dia lebih kepada sistem sensorinya itu, dia merasakan, contoh kalau kita lemah pun, bagi si anak itu dibicarakan sakit, nyeri. Bagi kita mungkin sedikit kebas. Itu untuk dewasa bisa kita perincikan rasa-rasanya itu. Tapi bagi si anak, dia tetap mengambil nyeri atau sakit. Gitu juga dengan kalau di Malaysia kita panggil lenguh ya. Lenguh itu apa? Kalau kita lebih banyak bekerja, ya itulah sisi-sisi bahasa lah. Tapi bagi si anak kecil, dia tetap mengatakan ini sakit. Jadi si bapa, ayah dan ibu yang mendengar anaknya meraung kesakitan, udah panik. Jadi sebenarnya adalah anak itu lemah dari segi muskuloskeletalnya, belum teruji. Ini menarik sih dok. Memang juga kita harus bahas tentang keluarga di sini ya, terutama anak-anak gitu ya. Karena yang saya baca juga bahwa orang tua yang obes itu akan cenderung untuk bukan melahirkan, jadi akan membesarkan anak yang juga obes gitu. Jadi itu sangat terkait sekali gitu kan. Nah ini ada satu fenomena yang saya lihat saat ini. Saya sering sekali jalan-jalan ke mall saat ini. Di mana saya lihat anak-anak usia 2 tahun itu masih naik stroller, masih naik kereta dorong gitu. Mungkin itu dianggap oleh orang tuanya sesuatu yang jauh lebih praktikal gitu ya. Tapi maksudnya kalau seperti tadi dokter bilang itu kan betapa akan semakin melemahkan muskuloskeletalnya si anak ini mungkin ya. In English we call it vicious cycle. Vicious cycle ini begini. Anak tadi lemah karena tidak dibawa jalan, tidak bermain seperti biasa. Jadi bila ke mall, dia nggak mau jalan karena muskuloskeletalnya lemah. Bila dia nggak mau jalan, apa yang dibikinnya? Papa menangis, meronta-ronta, ya. Jadi bagaimana penyelesaian si ayah dan ibu yang secara kebetulan mungkin ujung minggu aja ada masa bersama. Jadi ini nggak mau diganggu oleh anak yang nggak mau jalan, nangis-nangis, meronta-ronta. Jadi apa penyelesaiannya? Ke stroller. Kalau dia mau jalan nggak apa-apa, kita guna stroller aja. Jadi bila guna stroller ataupun anak-anak tidak dipaksa, tidak diberi peluang untuk muskuloskeletalnya menjadi lebih kuat, maka dagingnya akan menjadi lebih lemah. Ototnya menjadi lebih lemah. Di stroller pula bisa pegang HP lagi. Jadi di next round dagingnya itu tidak ada ruang untuk menjadi lebih ototnya, sistem muskuloskeletalnya tidak ada ruang untuk menjadi lebih kuat. Maka setiap kelemahan diatasi dengan perkara yang bisa melemahkan lagi. This is what we call vicious cycle. Vicious cycle has to be break. Something has to be done to stop this cycle. Ya bisa dibayangkan ya berarti dengan kondisi anak-anak kita seperti ini saat ini, dalam 20 tahun ke depan itu berarti generasi kita akan dengan stereotip yang seperti ini gitu ya kan, stereotip yang memang muskuloskeletalnya tidak kuat gitu ya dok ya. Saya berhadapan sekali di praktik saya di Kuala Lumpur, banyak sekali yang datang hanya karena ini, sakitnya nggak tahu di mana. Anak saya meraung kesakitan tengah malam, harus digosok-gosok dulu sampai tertidur. Letak mungkin minyak panas atau apa, balm atau apa. Tapi sebenarnya mencari-cari. Jadi si ayah ibu itu mencari, confused. What goes wrong with my child? The actual problem sebenarnya adalah dari segi kelemahan otot, kelemahan sistem muskuloskeletal yang tidak ditambah dengan exercise. Diburukkan lagi dengan obesity, Bu. Diburukkan lagi dengan yang tadi kurang exercise itu yang kita bicarakan itu satu condition lain. Ditambah buruk lagi apabila si anak diberikan dengan a lot of junk food, lack of exercise, a lot of sweet and chocolates, and they increase their body weight. Bila dia obese, maka menyebabkan yang tadi juga pergerakan masih makin berkurang. Ini saling timbal balik yang menyebabkan semuanya meruntun, jatuh, dan ini harus kita
sedarkan kepada para ibu bapa. Iya. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengatakan bagi ibu bapa pekerja atau saudara-saudara saya yang mendengar, kita harus sedar bahwasanya apabila kita berurusan dengan si anak kecil, anak-anak kecil kita nggak bisa membuat sembarang keputusan yang baik untuk mereka. Kita orang dewasa, ayah dan ibu yang harus punya cukup ilmu, kesedaran, iltizam, semangat yang kuat untuk membuat keputusan untuk anak kita, untuk orang-orang kecil kita. Karena mereka nggak bisa bikin keputusan mereka sendiri. Mereka nggak punya akses, mereka nggak punya ilmu untuk bisa membuat keputusan sendiri. Kita yang harus berani membuat keputusan sesuatu. Dan mereka akan jadi apa, akan berdampaknya jadi seperti apa, itu tergantung dari keputusan kita sekarang ya, Dok. Betul. Ya kalau besok 20 tahun lagi mereka jadi seperti itu, remember gitu kan, you have contribution on this gitu ya kan. Agree. Ini menarik banget nih, Dok, kita bicara soal anak. Nah, sekarang kalau misalnya terhadap orang dewasa muda lah ya gitu ya, itu kira-kira apakah juga terjadi proses patofisiologi yang sama, Dok? Oke. Untuk orang dewasa muda itu saya refer saya mungkin ke teenage lah. Di bahagian musculoskeletal, we have what we call as a growing age and adults. And adult itu kita refer kepada no more growing. Secara tulangnya, secara sendinya, maksudnya contoh soal anak kecil kita, daripada kecil size-nya, badannya, beratnya, ketinggiannya diukur. Tapi apabila sampai satu masa ketinggiannya maksimal, itu kenapa? Karena tulangnya udah berhenti memanjang. Ya, ketinggian datangnya daripada tulang. Kekuatan tulang disupport oleh sendi dan otot. Tapi tinggi manusia itu datang daripada tulang. Di daerah tulang itu ada yang kita panggil epiphyseal plate. Di situlah daerah yang memanjangkan tulang. Jadi kalau berbicara tentang efek obesity kepada orang muda belia, peringkat teenage ini, dia bergantung kepada usia masih membesar atau udah berhenti membesar. Di usia berapa tuh, Dok? Sekitarnya untuk anak perempuan ini agak lambat sedikit, yang lelaki lebih cepat sedikit, 16, 17 gitu. Ada yang lebih awal, ada yang lebih. Dan untuk si anak gadis ini pertumbuhan paling tinggi adalah 3 tahun di sekitar menarche. Di sekitar haidnya yang pertama. Setahun sebelum, katakan usia dia mendapat haid yang pertama pada usia 13 tahun. Jadi usianya 12 tahun, usianya 13 tahun dan usia 14 tahun itu 3 tahun ini adalah peak of growth, di mana dia cepat meninggi, tubuh badannya berbeda menjadi seorang wanita yang dah dewasa, dah mula berubah, dan ini waktu yang musculoskeletalnya juga meningkat dengan lebih tinggi. Jadi jika dia obese, mempunyai berat yang pada waktu ini, maka dia pastinya akan mendatangkan kesan kepada sistem musculoskeletal. Itu yang pertama. Dan udah tadi dokter sudah menyebut juga tentang hormonal metabolic problem. They have more potential to develop metabolic disorders at this age. Bukan jangan terlalu bukan in old age ya. Bukan old age lagi. Jadi udah ada diabetes yang udah lebih awal, lebih muda. Udah ada sakit-sakit sendi yang dulunya orang tua jalannya sakit sendi, sekarang udah orang lebih muda. Karena ini faktor ini. Jadi topik yang kita bicarakan hari ini sebenarnya adalah jauh lebih important, lebih penting karena faktor ini. Berarti nah sekarang memang nih kondisinya nih, Dok ya, dari data kami, orang-orang yang sekarang berada dalam kondisi obesitas itu kalau kita klasifikasikan di Indonesia itu namanya pekerja muda. Ya. Jadi di antara usia between 30 to 45. Jadi itu justru yang memang udah mulai kelihatan tuh, Dok, obesitasnya memang udah jelas ya, udah jelas ada. Kemudian juga udah mulai dengan hypertension, dengan diabetes mellitus ya. Memang karena dimulainya ternyata lebih awal sekarang ya. Dan faktor budaya tadi, budaya kita berubah. Jadi jangan dipandang enteng atau
tentang budaya tadi. Dan faktor budaya ini tidak banyak intervensi yang kita boleh lakukan karena kita berhadapan dengan satu ombak besar. Yes. Faktor budaya. Jadi apa contoh faktor budaya tadi? HP. Ya, setiap orang udah tidak bercakap lagi, makannya juga sambil HP, mana-mana aja sambil HP. Jadi di situ sebenarnya apa yang saya ingin nyatakan, budaya HP, budaya digital ini mengurangkan fisikal. Betul. Jadi fisikal kita dari anak kecil udah dikurangkan. Menjadi orang muda juga jauh lebih kurang. Kalaupun ada, diambil hanya untuk waktu-waktu gym atau ini, tapi tidak dibudayakan. Tidak dibudayakan seperti orang lama. Orang lama budaya fisikalnya itu ada sejak daripada buka mata, bangun tidur awal sampai ke tidur kembali. Itu ada unsur fisikalnya. Jadi tubuh mereka kuat dan cerdas. Sekarang secara umumnya semuanya low. Dan saya pernah baca ya, Dok, bahwa aktivitas fisik yang dilakukan oleh orang gitu ya, yang dilakukan secara disiplin, secara terus menerus gitu ya, itu ternyata juga berpengaruh terhadap kecerdasan ya, Dok ya. Amat Bu. Jadi ciptaan Allah yang terbaik adalah tubuh manusia. Dan tubuh manusia ini secara terkandungnya baiknya kenapa? Karena dia punya yang terbaik fisikal, yang sudah banyak dibahaskan, mungkin nggak cukup masa kalau saya mau bicarakan kenapa tubuh manusia itu adalah yang terbaik dari segi fisikal, secara engineeringnya, secara fisiknya. Kenapa jari kita harus 5, kenapa jari kaki kita harus 5, kenapa kita harus ada arches of the foot, middle arch, lateral arch, transverse arch, kenapa tumit kita harus begitu, kenapa kuku kita harus ada. Ini semua Bu, Masya Allah, melambangkan ciptaan fisikal yang terbaik. Dan jangan lupa, kita juga adalah yang terbaik karena kita diberikan emosional, emosi dan batinnya lah, ya. Secara zahirnya kita yang terbaik dan secara batin juga kita yang terbaik. Ya, kenapa saya sebutkan dua ini? Karena ini saling bersangkutan. Manusia mana mungkin hanya ada fisikal tanpa batinnya. Manusia mana boleh hanya ada hukum batinnya tanpa zahirnya. Jadi zahiriah dan batiniah ini sebenarnya keseimbangan inilah yang menyebabkan manusia itu sempurna. Nah, sekarang keseimbangan ini terjejas. Keseimbangan ini udah dirobek dan ditinggalkan Bu. Contohnya budaya zaman sekarang, kalau udah obes, aku ingin kurangkan berat badan, difokusnya ke fisikal. Betul. Oh, siang malamnya ke gym. Betul. Masuknya gym dah menjadi terlebih sihat, mau bentuknya begini-begini. Itu nggak seimbang Bu. Kalau tidak diseimbangkan dengan yang emosional tadi. Jadi harus kita bawa kembali, sentuh kembali konsep, yaitu kesihatan itu. Sihat, healthy, it is actually the balance between physical and mental. You know that some people say emotional and mental, the trilogy lah. Tapi nggak apa-apa, kita mudahkan bagi untuk orang faham physical dan zahiriah dan batiniah lah. Karena boleh juga kita tidak sihat dari segi mental, tapi tubuhnya luar biasa. Itu. Jadi sistem muskuloskeletal ini sebenarnya Bu, kalau pada pandangan saya adalah perlambangan yang paling mudah untuk kita ambil bagaimana seimbangnya seorang manusia. Jangan jadilah manusia yang seimbang. Muskuloskeletalnya ada bagus, tapi dalam masa yang sama mentalnya juga, hatinya, budayanya juga bagus. Di situ ada penampakan. Dan itulah yang kita maukan sebenarnya Bu. Jangan kita dorong supaya sihat aja, tapi dari segi sosio budaya kita nggak bagus, itu pun tidak sehat juga Bu. Dan ada yang menarik juga nih Dok, kalau kita sebut sebagai pergeseran gitu ya. Jadi pada saat orang terkena gejala gangguan muskuloskeletal yang disebabkan karena dia obesitas sebenarnya ya kemungkinan besar lah penyebabnya dari situ. Saya beberapa kali itu menemukan, because I'm a general practitioner gitu kan, beberapa kali mereka datang berkonsultasi itu untuk mengatakan bahwa Dok, misalnya I got this lower back pain gitu kan, dan dia bilang I wanna go for surgery.
gitu kan. Terus ada juga yang I got this knee problem gitu kan, I wanna go for surgery gitu kan. Ternyata banyak yang menganggap itu jadi jalan pintas gitu dok. Jadi maksud saya selalu akan berusaha untuk mendorong dia untuk menurunkan dulu berat badannya, because I said that banyak hal-hal atau masalah yang nanti akan solve sendiri gitu ya, yang akan terpecahkan sendiri setelah kita menurunkan berat badan gitu loh dok. Kalau dengan kita menghadapi pasien seperti itu ya dok ya, misalnya dia sudah ada gangguan ininya, lower back pain-nya, atau misalnya knee problem atau apa shoulder problem like that, itu apa dulu sih dok yang harus kita edukasi dari mereka gitu loh? Baik, ini peristiwa fenomena lah, fenomena apa tadi, kurang sabar. Yes. Fenomena mau cepat ini sebenarnya udah menjadi satu penyakit yang agak yang udah kita terima sebenarnya di dalam masyarakat kita. Kenapa? Karena faktor-faktor digital tadi semuanya mau segera. Ya udah tentu udah setengah bahagiannya bagus. Contohnya kalau perihal keuangan dulu harus kita ke bank untuk mengadakan transfer, transaksi dan sebagainya. Sekarang ada lagi orang ke bank, by phone only. So things are fast and efficient. Atas nama efficient ini kadang-kadang juga menyebabkan manusia mengambil efisiensi itu secara total. Kehidupannya juga mau cepat segera sembuh. Solusinya juga harus segera sembuh. Sedangkan diri manusia itu sebenarnya sendiri pun tidak begitu. The origin of the problem. If you want to solve the problem, you have to look at the origin of the problem. The original, the cause of the problem is not just happen like that. It take over time. Yes. Tapi bila datang ke the origin of the problem is over time. Tapi bila datang ke solution mau no time, very quickly. Itu sebenarnya sudah ini sebenarnya bukan permasalahan kita aja selaku pengamal perubatan. Ini sebenarnya sudah menjadi seperti kebudayaan masyarakat. Kita harus terima bahwasanya masyarakat kita sedang berubah, dan kita pendekatan juga kadang-kadang harus kita berubah. Kalau kita menjadi terlalu tradisional, maka nggak ada orang mau terima kita. Kalau kita menjadi terlalu modern, terlalu mengikut rentak, kita kehilangan sentuhan kemanusiaan. Jadi yang itu tadi, kalaulah boleh dari podcast ini ilmu yang mau di-sharing untuk saya sebenarnya adalah perkataan yang saya panggil keseimbangan, balance, equilibrium. Apa itu? Yin and yang. Jadi kita harus mengajar orang mencari keseimbangan, bukan mencari sesuatu yang menjadi target tanpa menghiraukan keseimbangan. Mau tubuh sehat tapi tidak seimbang, Bu. Di situlah dia. Dan kita tidak nafikan ada beberapa penyelesaian ataupun medical treatment which require straight to surgery. We do have that. Terlalu obese, bariatric surgery give good results. But jangan kita lupa, sebenarnya dalam ilmu perubatan ada satu ayat yang paling penting, ialah carefully selected patient. It's not a general rule, a blanket rule. Kita harus melihat pesakit itu sesuai atau tidak untuk perawatan tertentu. Itu adalah tugas kedokteran. Jadi itu sebenarnya yang mencari keseimbangan tadi. Kalaupun kita menyatakan yang benar tapi tidak kena pada pesakitnya, salah nanti jadi. Jadi pembudayaan mau cepat segera surgery. Kalau untuk saya, saya melihat kepada orangnya, saya melihat kepada manusianya. Contoh, dia memang mau aktif kembali, dia sakit lutut dan lututnya itu kerana obesity mungkin mendapat kecederaan, tapi bukan lagi arthritis. Dan keinginan dia itu kalau dia tidak kembali aktif di dalam sports atau apa, dia menjadi orang yang murung. Dia secara manusiawinya nggak bagus untuk dia. Dia mungkin adalah kandidat yang bagus untuk kita lakukan surgery terus. Gitu maksudnya. Tapi bukan untuk semua. Kalau mungkin ada orang tua, ada orang yang lebih tua udah mula develop, udah ada penyakit sendi. Takut benar dia dengan pembedahan. Jadi kita mulakan dengan conservative management. Cuma mungkin
di ruangan ini, waktu ini, persimpangan ini, saya ingin katakan one of the best under treated atau under popular yang kita jarang menyebutkan satu perihal yang amat penting, boleh menyelesaikan banyak permasalahan obesitas, muskuloskeletal di kalangan pesakit kita, tapi mudah dilakukan adalah sepatu. Kalau di Malaysia kita panggil kasut, shoes. Kita jarang menumpukan kepada daerah ini. We have to make people realize that your shoe wear is the most important. Jadi kalau sekadar ada sedikit-sedikit permasalahan, yang pertama harus kita ngecek sepatunya. Karena ini kalau ada ruang untuk masa, maka kita boleh bahaskan lagi apa maksud saya berkata demikian. Karena sepatunya itu seperti ban, tayarnya. Musculoskeletal adalah seperti suspension systemnya. Sebuah mobil contoh. Suspension systemnya adalah musculoskeletalnya itu, sendi tulangnya. Tapi ban yang kita pakai itu, kalau bannya nggak bagus, bannya nggak kurang quality, maka dia akan terus memberi efek kepada sistem suspensionnya. Jadi dan ini bisa dilakukan dengan mudah, yaitu cari dan tukar sepatu yang sesuai dengan kakinya, bukan mengarahkan kakinya menyesuaikan diri dengan sepatunya. Itu dua perkara yang berbeda. Oke. Ini ada lagi nih dok, satu fenomena yang mungkin bukan fenomena sih, sebenarnya udah fact sih yang saya baca ya, bahwa sebenarnya gangguan muskuloskeletal yang disebabkan karena obesitas itu bukan hanya secara mekanik saja, tapi secara chemical itu ternyata juga ada ya dok ya. Bahwa ternyata dari otot sel-sel lemak kita gitu ya, fat kita itu ternyata dia bisa mengeluarkan suatu zat yang bisa menyebabkan kecederaan dari muskuloskeletal. Benar nggak dok? Benar. Kalau kita mau berbicara tentang itu lebih jauh, iya, itu sel kita bertindak berbeda dengan berat dan dengan message yang kita beri. Dimudahkan cerita, kita bisa mengarahkan sel-sel tubuh kita berkelakuan kayak apa? Seperti apa? Berarti ada komunikasi ya? Ada komunikasi. Contohnya kan di dalam sendi kita ambil aja sendi lutut kita. Ada setengah orang yang cairnya udah mulai mengering. Pada peringkat tertentu udah mulai kering. Kurang cair. Jadi sinovialnya. Oke. Ada orang yang sudah tua tapi masih cukup bagus. Jadi bagaimana yang synovial cells ini, synovial ini masih bisa menghasilkan synovial fluid yang cukup, yang bagus pada usia yang jauh lewat. Sedangkan ada orang yang sudah sel-sel synovialnya tidak aktif lagi, makin berkurang hingga harus kita injeksi dan tambah lagi. Dan disitulah perbedaannya. Dan ini terletaknya pada apa? Pada regularasi kehidupan dan kesesuaian permintaan badan itu. Maksudnya begini, tubuh kita ini kalau kita sudah arahkan dia untuk begitu, maka dia akan jalannya ke arah itu. Tapi kalau message yang kita berikan ke arah nggak apa-apa, kamu diam aja, ini kita bisa selesaikan kemudian, maka tubuhnya itu akan, physical kita ini akan mengikut arahannya itu. Jadi mentalitas, kepercayaan, habits, routines yang kita lakukan, our belief system will also affect our physical system. Orang contoh, mungkin tidak sama seperti muskuloskeletal. Contoh, kalau kita pergi ke daerah-daerah pedalaman, orang-orang yang miskin, susah, kita nggak pernah berjumpa dengan ibu yang melahirkan yang nggak punya cukup susu untuk diberikan susu anaknya. Semuanya, susunya banyak, bisa menyusukan anaknya sehingga 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pun ada. Kenapa? Karena mereka orang yang punya uang, mereka orang miskin. Mereka nggak ada apa-apa. Perasaannya kalau aku nggak ada susu, anakku nggak membesar. Jadi susunya banyak. Tetapi Bu, kalau di kota-kota besar, udah begitu
terefeksi dengan gaya dan pakaian. Mohon maaf, setengah-setengah ibu muda nggak mau menyusukan, takut ya berlaku berubah dan apa jadi Bu? Susunya nggak ada. Iya, betul. Susunya langsung ada. Jadi itu bukti menunjukkan bahawanya sel badan kita sebenarnya berkait rapat dengan arahan belief system yang kita ada. Dan sekarang belief system ini sudah berubah. Terkait dengan perihal cultural, kefahaman dan tadi semua orang mau cepat. Ini semua mengganggu belief system. Jadi dia mengganggu juga sistem tubuh badan kita, termasuk muskuloskeletal. Ini memang benar. Jadi dalam proses kami mengadakan program untuk obesity ini, kami kan melihat mengambil beberapa pekerja untuk kami arahkan tadi ya Dok ya, untuk kami lakukan treatment secara komprehensif lah. Dan di situ memang terlihat gitu orang yang percaya gitu ya. Like saya bilang, kalau kamu percaya kamu nggak bisa minum tanpa gula, pasti bisa gitu ya kan. Yang nggak percaya betul-betul nggak bisa gitu ya kan. Sampai kapanpun selalu bilang saya nggak bisa minum kopi pahit, saya nggak bisa minum teh tawar gitu kan. Betul. Tapi yang percaya 1 minggu 2 minggu aja mereka udah bisa. Betul. Terus orang yang percaya bahwa saya bisa nurunkan berat badan, progresnya memang bagus Dok. Betul. Tapi mereka yang setengah-setengah antara percaya dan tidak percaya, ya memang akhirnya progresnya jauh lebih lambat gitu. Betul. Jadi ada memang mekanisme dari mental kita terhadap fisikal kita berarti ya Dok. Betul. Dan tambahan tuh, yang tadi bila disambung dari itu ada mekanismenya dari fisikal dan belief system kita kepada fisikal. Mental ini harus kita sediakan, yaitu dengan ilmu dan pendedahan dan culture yang baik. Sebab itu daripada dulu kalau kita ada belief system yang baik, di mana datangnya si anak, kepercayaannya datang dari mana? Ke ayah dan ibunya. Jadi disitulah dia sistem kekeluargaan itu, family itu datangnya dari mana? Dari situ kan. Anak kecil kita mau lihat contohnya dari mana? Dah pasti tadi dari orang tuanya. Jadi sekarang ini cabaran terbesar kita sebenarnya Bu, di samping kita menggunakan pendekatan individual yang ini bisa kita bantu. Individual ini pastinya menjadi salah satu unit kepada satu family program. So bring it to become a family program, so that the benefit that we give to one person will always get transferred to a bigger relative. You change the belief system of a wife, she will change the belief system of the husband and the family. You change the belief system of a father, of the head of the family, they will also change everything in the family. Nanti akan kenapakan. Dan ini satu-satunya jalan Bu. Tak ada jalan lain. Kita tak bisa mengharapkan kepada masyarakat untuk mendidik anak-anak kita. Kita tak bisa lagi mengharapkan ilmu-ilmu yang terbit dari HP untuk kita ambil. Di sana telah terlalu banyak Bu. Ini bukan zamannya cabaran tidak mempunyai ilmu. Ini cabarannya nggak mempunyai amal. Ilmunya udah terlalu banyak. Dulu orang nggak punya ilmu. Orang panggil saya sekarang untuk mendapatkan ilmunya. Sekarang apa yang saya bicarakan, ilmu ini jauh lebih banyak di dalam HP mereka semua. Tetapi cabarannya adalah pada amal. Manusia sudah kekurangan kekuatan untuk beramal. Iya, betul Dok. Nah, kembali lagi ya Dok ya. Kalau kita mau menghasilkan generasi yang kuat, anak-anak yang kuat, kita pasti semuanya pengen anak-anak kita kuat lah. Nggak mungkin kita pengen mereka sakit-sakitan di kemudian hari kan. Berarti kan kita sendiri juga ayahnya harus kuat. Ayahnya harus kuat, ibunya juga harus kuat ya. Oke. Nah, ini Dok mungkin yang terakhir, kira-kira untuk teman-teman ya dalam kondisi obesitas saat ini dan juga sudah memiliki masalah dengan gangguan muskuloskeletal, mereka harus bagaimana nih Dok sebaiknya Dok? Baik, bukan sekadar permasalahan muskuloskeletal. Di dalam bidang perubatan rugi kalau kita bicara muskuloskeletal aja only. Saya mengambil ruangan ini, peluang ini untuk menyatakan hal ini. Kenapa? Karena sebenarnya bisa aja Bu, selaku seorang manusia, kita ambil pendekatan muskuloskeletal untuk dan juga satu tubuh badan kita. Apa kata kuncinya atau beberapanya ini? Yang pertama adalah sederhana dan seimbang tadi. Jangan apa lawannya sederhana? Ekstrim. Apa lawannya seimbang? Ekstrim juga kan? Jadi sederhana dan seimbang itu adalah yang terbaik. Ingat ini.
Maksudnya kadang-kadang kita memberikan solution itu agak ekstrim untuk beliau. Anything that is extreme is not good. Not acceptable. Not acceptable. Body cannot accept. Person itu kan. Dan menjadi lebih bawa masuk yang kedua, iaitu jadi lebih sukar. Early intervention untuk siapa yang mempunyai yang ni. Yang pertama, ingat, aku mencari kesederhanaan dan keseimbangan. Bukan mencari udah beratnya 100 kilo, tiba-tiba beratnya 35 kilo. Itu ekstrim. Both end extreme, which is actually not good. Kita carinya keseimbangan. Turunnya sedikit 100 kilo, kurangnya sedikit-sedikit. Mana aku cari? Mungkin 80, mungkin 60. Dan ini sebenarnya lebih baik karena membawa kepada keseimbangan. Dan yang kedua, kalau disebut tentang manusia pula, kalau kita ingin membunuh seorang manusia, bunuh harapannya. Bukan bunuh fizikalnya, bunuh harapannya. Biar dia nggak punya harapan, dia melihat nggak ada harapan lagi, dia akan mati sendiri. Jadi mengambil daripada ilmu ini, kalau yang udah obes, kita harus membela dan menyuburkan harapannya. Dia punya harapan, hope. There is a hope. Manusia bergerak hanya kerana ada harapan. Tapi kalau kita bunuh harapannya, mati dia nggak boleh, nggak akan ada perubahan, nggak akan ada ini. Biar kita berikan harapannya. Jadi situlah yang penting bagi siapa yang tersangkut gejala maskul itu, sudah terlalu obes, sudah terlalu banyak respon dari persekitaran ini, bina harapan beliau. Still hope ya. Still hope. Ya, tak semua orang berpikiran kamu ini gemuk. Ya, kadang-kadang kita bisa bermain, ini bukan gemuk, ini comel. Kadang-kadang dari segi bahasa ada limitasinya, tapi buat permulaan untuk memberi harapan. Karena satu-satunya perkara yang harus ada dalam setiap manusia dalam menangani permasalahan adalah give them hope. If they have hope, you go. They will go. Dan letakkan perkara yang mudah yang ketiga. Jadi yang pertama, saya sebut yang pertama, aimnya untuk kesederhanaan dan keseimbangan. Bukan aimnya dia udah 100 kilo, kita letak aimnya supaya menjadi 35 kilo. Mati dia. Karena aimnya itu udah ekstrim. Itu yang pertama. Yang kedua, bina harapan. Ada orang, tunjukkan, ada orang bisa buat, ada orang begitu begini, ada orang begini, ada orang yang berjaya. Itu memberikan harapan. Di samping dengan untuk dia sendiri mungkin tidak berjumpai dengan harapan itu. Dan yang ketiga adalah mulakan dengan yang paling mudah. Paling mudah. Karena apa-apa program atau kita disuruh melakukan satu pekerjaan yang sukar, dia udah lama-kelamaan harapan yang tinggi juga akan terhakis. Tapi kalau pekerjaan itu mudah dilakukan, contoh kalau obesitas, saya mengatakan mulai dengan kamu bisa makan apa saja. Itu menarik tuh Bu. Karena ada setengah orang cut the carbo, jangan makan lemak, gini-gini. Semuanya nggak bisa makan. Dan masalahnya yang nggak bisa makan itu semuanya sedap-sedap belaka. Permulaannya bagaimana? Just you can eat anything, but just cut everything into half. Itu half. Atau kalau paling tidak pun buangnya suku aja dulu, tinggalnya three quarter. Contohnya biar mereka ada mudah untuk dilakukan. Jadi memang manusia kalau kita memberikan task yang payah, yang berat pada peringkat awalnya, hanya segelintir yang berjaya, banyaknya akan tumbang. Jadi pertama yang tadi aim kepada kesederhanaan dan keseimbangan, disitulah lahirnya cantiknya itu pada keseimbangan. Dua adalah apa tadi saya bilang, bina harapan secara emosi, secara bina harapan. Dan yang ketiga, mulakan dengan program-program yang mudah. Jangan kenyang. Contoh, Rasulullah sudah menekankan makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu paling mudah. Semua orang bisa lakukan. Bukan, ini kambing nggak bisa, ini banyak lemak pelasunnya nggak bisa, ini lihat kandungannya apa, nggak bisa makan. Itu nggak ada. Itu susah, sukar. Tapi okeylah, kamu mau makan apa? Tongseng kambing silakan. Tapi jangan sampai kamu udah terlalu kenyang, nggak bisa. Kalau kenyang itu, tagline saya, kenyang is fail.
Oke. If you are talking about musculoskeletal obesity, kalau kamu sudah makan, setiap kali kamu makan kamu berada dalam kenyang, bermaksud kamu gagal. Iya, betul. Kenyang itu gagal. Iya. Kekalkan diri dalam keadaan lapar. Karena bila lapar, metabolisme badan sentiasa mau membakar. Iya. Iya. Kilangnya sentiasa mau, pabriknya mau membakar. Kita masukkan makanan sedikit, maka yang dibakarnya nanti makanan. Tapi energi pembakaran ini dia akan membanjakan kepada fat-fat yang lain. Itu yang kita mahukan. Dan itu adalah secara natural dan murah. And easy. Easy. The third element, easy. Everybody can do. Senang aja. Kalau yang banyak, kalau kamu mau mempunyai harapan, just cut everything into half. Yes. Daerah ini selalu orang bicara dengan saya, kata, dokter, tapi kita nggak bisa membazir makanan, dok. Ya. Harus kita habiskan. Ini nggak baik nih. Itu dia. Kita sebut Rasulullah menganjurkan makan sebelum waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Dia balasnya pembaziran itu amalan syaitan. Di mana jawabannya? Jawabannya adalah proporsi awal. Kenapa kamu ambil dari awal? Jadi ambil awal itu proporsi. Kita bisa aja mengarahkan kepada si bapak yang menjual, Pak, saya mau proporsinya dikecilkan. Yes, betul. Kenapa kamu menerima di buffet? Kalau buffet feed di hotel, wah ambilnya penuh pinggan, bukan 1, 3 pinggannya penuh, itu proporsinya itu di situ. Kayak rugi kalau nggak ngambil semuanya. jadi disitulah saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan bahwasanya semua ini gejala penyakit obesitas ini bukan sekadar penyakit fisikal, dia balik lagi kepada mental, keupayaan mengawal diri dan nafsu. Yes. Ini adalah perkara batiniah. Yang itu tadi, keseimbangan antara manusia tadi. Keseimbangan ini sebenarnya yang hilang. InsyaAllah kalau kita boleh bawa kembali manusia mencari keseimbangan yang ini, fisikal dan mental, zahiriah dan batiniah ini, semuanya akan lebih cantik. Oke, terima kasih banyak Dr. Nawar, luar biasa banget. Saya dapat insight yang lebih jadi dari sekedar judulnya musculoskeletal disorder karena obesity, tapi ya seperti yang dokter sampaikan tadi, ada koneksi antara fisikal dan mental, dan nggak bisa kita hanya perbaiki fisikalnya aja tapi kita abaikan mentalnya ya, dok ya. Keseimbangan, balance, betul sekali. Balance. Dan ini sebelum aku mohon maaf, dan ini saya pertemukan ini bukan di arena perubatan modern semata-mata. Jawaban besarnya masih ada dengan sejarah, dengan orang tua-tua kita terdahulu, dengan ribuan tahun dahulu. Konsep yin and yang dalam metafizikal Cina itu sudah ribuan tahun, 5.000-an tahun dahulu sudah merumuskan tentang perihal keseimbangan. Cuma sekarang manusia sudah lari dari tema seimbang ini, mencari ekstrim, dan inilah kita berhadapan dengan situasinya. Bukan ilmu baru ya, dok? Bukan ilmu baru. Kembali kepada nature-nya ya. Betul, benar. Tepat sekali. Oke, terima kasih banyak Dr. Nawar untuk waktunya. Sama-sama. Kepada KPI Fitter, hari ini selesai pembicaraan dan conversation yang sangat ini ya, yang sangat bermanfaat untuk para KPI Fitter juga. Kami tutup. Terima kasih Dr. Nawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.